Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarito Ararya Putra dengan NIM 313125000132 kelas C. Definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa hukum adalah suatu yang bebas dari keinginan pribadi. Menurutnya, hukum harus menjadi ukuran keadilan yang berlaku umum, bukan kehendak penguasa semata. Dalam pandangan ini, hukum diposisikan sebagai aturan yang bersifat objektif sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum bukanlah alat kepentingan individu, melainkan alat untuk melindungi kepentingan bersama. Yang kedua ada Plato. Plato menemukan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang tersusun rapi dan baik, yang mengikat seluruh masyarakat. Baginya, hukum adalah perwujudan keadilan yang ideal. Dengan hukum, masyarakat bisa hidup dalam keteraturan karena hukum membatasi perilaku manusia agar tidak sewenang-wenang. Hukum menurut Plato berhubungan erat dengan nilai kebaikan dan keadilan universal. Yang ketiga ada John Austin. John Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dan penguasa yang berdaulat sebagai rakyatnya, dan jika tidak ditaati maka akan dikenakan sanksi. Austin menekankan bahwa hukum bersumber dari kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, hukum memiliki sifat memaksa karena keberlakuan dijamin oleh negara. Definisi ini menekankan aspek formal dan otoritas dari hukum. Yang keempat ada Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah aturan hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang dibuat oleh pihak. Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Bagi Van Apeldoorn, hukum tidak hanya sekedar norma sosial tetapi memiliki ciri khas berupa kepastian dan daya paksa yang berbeda dari aturan moral atau kebiasaan. Yang kelima ada Mokhtar Kusumamadja. Mokhtar Kusumamadja seorang ahli hukum Indonesia mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah asas yang mengatur kehidupan masyarakat dan tujuan berwujud ketertiban dan keadilan suatu. Selain itu, ia menekankan bahwa hukum juga merupakan sarana pembangunan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Tanggapan saya, hukum juga tidak boleh hanya dipahami sebagai alat kekuasaan semata, sebab jika demikian hukum bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.